Itu kan ada orang-orang suci kita di belakang. Harus pakai sarung, guys. Wow, ternyata tempatnya sangat besar. Can't wait to explore. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya masih di Bali, tapi kali ini saya ada di Goa Gajah di Kabupaten Gianyar. Nah, pasti hari ini sangat-sangat seru, jadi yuk mulai adventure-nya. Nah, baru masuk sudah kelihatan sangat-sangat alami ya, dan tuh nature-nya, pohonnya sangat-sangat tinggi. Kita langsung masuk yuk. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di objek wisata Goa Gajah. Terima Sebelum kasih. masuk pura, Ya. saya mau cek suhu tubuh dulu ya. Oke. Dari tangan aja. Terima kasih. 36,2. Oke, normal ya. Ya, normal. Sebelum membeli tiket, sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Oke. Sudah disediakan di sini. Terima kasih. Seperti biasa guys, setelah masuk kami cek suhu, cuci tangan, dan paling mandatory kami pakai masker selalu. Oke, tangannya sudah bersih, kita langsung beli tiket. Selamat pagi, minta satu tiket. Terima kasih. Oh iya, makasih. Jadi karena tuh kita habis pegang uang, tiketnya sudah dapat ya. Jadi sebelum masuk saya pakai hand sanitizer yang mereka sudah pasang sini karena emang bayarnya lagi harus bayar cash. Jadi tuh mereka sudah siap juga tentang hand sanitizer. Yuk kita masuk. Halo, selamat pagi. Tiket checking. Iya. Jadi sekarang kita lagi tiket checking. Oke. Harus pakai sarung, guys. Ya. Bisa pakai? Coba seperti Ikat. biasa ya. Oke. Begini oke? Ya. Oke. Terima kasih. That's me ya. Oke, makasih. Langsung turun yuk. Pas masuk sudah kelihatan kayak seperti forest ya, masih alami sekali tuh di sini, pohon-pohon semua. Yuk, can't wait to explore. Wow, ternyata tempatnya sangat besar. Nah, saya sudah turun, tempatnya kelihatan sangat adem dan sangat luas. Di sini ada Bapak juga, jadi saya mau tanya-tanya dulu. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Baik, perkenalkan saya Pak, saya Mbak Tina Bule. Ya, Kalau boleh Bapak, namanya siapa Pak? Pak Wayan nama saya. Oke. Salam kenal Pak Wayan ya. Saya kalau boleh saya minta cerita sedikit-sedikit tentang tempat ini Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Pertama ini kan. Ya, betul. Ini merupakan reruntuhan candi pada zaman dulu. Oh, itu abadnya abad ke-14. Runtuh candi. Candi itu ada dua. Yang ke kanan kita menuju ke situs Buddha ke Iya, sana. Pak. Yang ke kiri adalah kita menuju ke situs Siwa. Siap. Karena candi ini dilestarikan oleh cagar budaya menjadi benda purbakala. Siap. Wah, luar biasa. Jadi Iya. ini sekarang cuma display aja ya Pak? Iya. Tapi zaman dulunya ini ada apa Pak? Ada candinya. Oh, candinya. Bangunan yang berdiri kokoh. Siap. Dua candi, dua situs Buddha dan situs Siwa. Oke, wah siap. Kalau boleh kita lanjut aja Pak. Wow, dan di sini di depan kita ada apa Pak? Kalau ini Ya. tempat pancoran namanya Saptaganga. Siap. 7 pancor yang melambangkan sungai yang ada di India.
oke. Ya, sungai yang ada contoh Saraswati, Yamuna, Sindhu, Narmada, Jangwari itu semua sungai yang ada di India. Sebelum orang memasuki tempat suci ke dalam gua itu, terlebih Pak. dahulu secara lahiriah, secara human body, membersihkan diri dulu, baru boleh masuk ke tempat persemedian di dalam gua itu. Oh gitu. Iya. Boleh kita deketin sedikit Pak Iya. tempatnya. Oh wow, Dana. Oh di sini ada airnya. Yang airnya dari mana Pak sebenarnya? Dari... Kalau di sini kan sumber air di sana. Oh jadi ada sumber Ada airnya sumber ya air, Pak? ada sumber airnya. Oh gitu. Iya, ada sumber airnya. Jadi di bawah kita bisa lihat juga ada orang yang lagi doa ya Pak? Ya, lagi doa itu kan mohon keselamatan, kesucian bersama. Oh siap, wow luar biasa, sangat-sangat informatif dan bagus tempatnya. Tentu Pak, kita di sini ada di belakang kita juga pohon yang sangat-sangat tinggi ya. Kalau pohon itu kurang lebih udah 300 tahun. Wow. 300 tahun itu. Karena setinggi Ya, itu setinggi. luar biasa. Pohon itu besar. Kalau pohon yang tumbuh di tempat dan areal suci, Iya Pak. kalau kita kepercayaan kita umat Hindu tidak boleh menebang sembarangan. Kita harus berdasarkan dianya karena pohon itu ada nilai magisnya, ada punya kekuatan spiritualnya. Oh gitu. Iya. Wow. Kita harus memohon doa biar kita apa yang kita kerjakan biar kita selamat bersama. Wah luar biasa. Iya. Wow jadi kalau saya boleh Pak juga saya mau minta di luar ya konteks kita. Di sini saya pernah dengar kalau di sini mistisnya lebih kuat ya daripada kota-kota yang lain atau daerah lain di itu Indonesia. Aura suci spiritualnya Betul. besar sekali. Besar Powernya sekali ya. tinggi sekali ya. Wah luar biasa. Oke Pak, mungkin kita bisa lanjut. Kita ke goa juga ya Pak? Kalau itu Iya. kita jelaskan itu kan sebelum kita memasuki gua, Iya, itu sebelum kita memasuki itu ada patung berayut. iya. Patung berayut 3 patung yang Ya. berjejer 1, 2, 3 yang di tengah itu melambangkan patung Ganesha. Ya. Ganesha yang paling kanan itu melambangkan ratu berayut, yang paling kiri itu penjaga. Oh, Itu siap, penjaga kalau dari saya kiri. Kalau main berayut kalau mitos kepercayaan orang Bali Pak. Iya. sampai saat ini dipakai untuk memuja. Memuja itu apa, memuja biar punya keturunan. Oh gitu. Kalau oke. orang bertahun-tahun tidak memiliki keturunan, dia boleh mohon doa restu di sini untuk memuja beliau biar bisa memiliki keturunan. Oh, luar biasa. Jadi oke, bisa kalau susah punya anak gitu ya, Pak? Ya, tidak punya anak kita ya. Wow. Kita berdoa. Bagus Tapi sekali. kita kan tetap cari hari suci, misalnya bulan terang gitu. Oh, siap, Pak. Ya, Wow. Dan sebelah sana juga ada goanya ya, Pak? Ya, ada guanya di sana. Wow, boleh cerita tentang juga desainnya Ya, sangat unik ya? Kalau desain gua tuh kan kebanyakan relief. Relief itu melambangkan kehidupan pada zaman dulu. Karena di depan gua tuh terpancar semua pahatan-pahatan relief-relief. Di sekeliling gua kalau dulu tuh kan simbol dari hutan, relief itu hutan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada kera, ada monyet, itu animalnya banyak, binatang-binatang, Oh, ada siap, harimau, itu oke. melambangkan itu. Boma itu melambang kesuburan, Iya. karena kehidupan pada zaman dulu pada di hutan aja, sebelum adanya zaman penemuan besi-besi itu. Oh, siap. Dan saya juga pernah baca ya, kalau goa ini ada dari 11th century Ya, ya? 11th Jadi- century. Ini Wow, luar gua ini udah dari abad ke-11. Iya, Abad betul. ke-11 Wow. ditemukan oleh orang Belanda itu. Oke, wow luar biasa, sudah lama banget. Boleh kita langsung lihat di dalam, Silakan. Pak? Terima kasih. Up. Kasih, Pak. Nah, Bapak leading the way, Pak. Silakan. Kita ke kiri dulu. Siap. Oh, wow, di sini ada patung ya, Pak? Ini namanya patung Ganesha. Patung Ganesha kalau di Bali kita puja sebagai dewa kesuburan, dewa kesejahteraan, dan dewa ilmu pengetahuan. Kalau di Bali kita namakan Ratu Ganesha karena segala sesuatu kegiatan dan aktivitas yang kita tidak tahu kita mohon ke beliau, kita dikasih tahu. Oh gitu? Iya, ilmu Wow. pengetahuan. Luar biasa ya, sangat-sangat menarik ya. Wow, bagus sekali. Dan di sini juga ada
Namanya apa? Kalau ini namanya kalau di Bali wasto di kain itu istilahnya kalau ada orang sembahyang Iya. kita taruh di tempat ini untuk persembahan dan mengaturkan pemujaan biar kita bisa kasih keselamatan bersama. Oh, siapa? Wow, sangat menarik ya informasinya, sangat-sangat bagus. Terima kasih banyak, Pak. Wow, dan di depan masih ada? Di Itu sebelah kanan ya? Ada ya, di sebelah kanan ada. Oh, wow. Di sini bukan cuma 1 tapi 3 ya, Pak? Iya, kalau di sini itu ada 3. Kita fokus yang paling selatan dulu namanya Dewa Brahma. Kalau Dewa Brahma itu beliau itu mempunyai tugas menciptakan segala isi alam semesta. Baik tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, manusia, segala bentuk isi alam semesta beliau menciptakan. Kalau kita lihat yang di tengah, namanya Batara Siwa. Kalau Batara Siwa itu beliau itu melebur segala sesuatu bentuk makhluk, peleburan secara alamiah, jasad-jasad yang sudah meninggal beliau yang punya tugas. Oke. Kalau yang paling utara itu namanya Dewa Wisnu. Itu dewa pemelihara. Segala sesuatu bentuk yang hidup setelah diciptakan oleh Dewa Brahma, Dewa Wisnu lah yang memelihara. Misalnya kita ibaratkan kayak tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tanam kita manusia, kita cari air untuk menyiram biar ada kehidupan. Betul. Itu pun simbol dari Dewa Wisnu. Wow, bagus sekali. Wow, luar biasa. Sangat-sangat bagus. Tapi Pak, saya lihat di sini juga kalau ada ini hanging, apa ya Pak? Kalau ini lambang, itu namanya Padmo. Padmo itu lambang dari umat Hindu. Itu Padmo itu melambangkan 9 penjuru dunia. 9 dewa ada. Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, Mahadewa, Siwa gitu, Sangkara, Mahadewa itu lambang dari segala penjuru dunia. Oh, gitu. Mata angin. Di utara dewa ini, di selatan dewa ini, di barat dewa ini, di timur dewa ini. Semua kalau kita di Bali percaya dengan mata angin, segala bentuk di alam penjuru ini udah kita dipegang oleh kekuatan alam, yaitu dewa-dewa yang ada berstana. Oh, siap. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Wow. Bapak sudah bikin saya sudah mengerti ya tentang semua. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Mungkin kita bisa lanjut. Di sini ada apa lagi Pak? Kalau ini yang terakhir mungkin kami menjelaskan di sana lambang dari Trimurti Brahma Wisnu Siwa. Iya Pak. Kali sini namanya Siwa Bhairava. Siapa? Sewaktu-waktu orang spiritual datang ke sini untuk memohon keselamatan atau pengobatan, ilmu pengobatan, disinilah mohon pada beliau. Biar orang yang berobat dikasih keselamatan. Siapa? Wow. Luar biasa ya. Jadi ada banyak spiritualitas ya di sini. Wow, luar biasa. Tapi Pak, sebelum kita keluar saya mau tanya karena dari tadi Bapak cuma bilang kayak timur, selatan. Bapak bukan bilang kanan kiri ya. Itu kenapa Pak? Oh, kita kan konsepnya gitu pertamanya. Bisa ya kita ke timur dan ke selatan itu bisa. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Kalau mungkin kita jelaskan lagi sedikit, ini lihat ceruk-ceruk. Oh iya, betul saya. Berapa ceruk yang ada, itu semua adalah pada zaman dulu. Sebelum ditemukan pada abad ke-11 itu tempat-tempat orang meditasi. Itu kan beda. Jenana dan spiritual orang dulu dan zaman sekarang. Kalau sekarang kan beda. Sekarang juga diyakin sebagai tempat meditasi, namun orang itu tetap duduk di bawah. Tidak boleh duduk di atas sekarang karena zona ini, tempat ini disucikan. Siap, oke. Tapi zaman dulu, zaman dulu. Meditasinya di sana, duduk di dalam. di dalam di tengahnya. Sekarang tidak boleh. Tidak boleh lagi ya. Cuman bisa duduk di bawah dia. Di bawah, tapi masih ada orang yang meditasi di dalam. Iya, ini kan hari-hari tertentu. Oke, wow, luar biasa Pak. Siap, terima kasih banyak informasi Pak. Ya. Kita keluar lagi? Ya, kita keluar. Terima kasih. Nah, sudah keluar dari goanya. Dan sekarang kami lanjut ke mana, Pak? Kalau ini lihat, ada bangunan suci, tempat pemujaan dewa-dewa di sebelah kiri saya itu, bangunan itu. Sekarang kita menuju ke situs Buddha yang ada di bawah. Siap, ayo Pak. Terima kasih. Di sini ada apa, Pak? Kalau ini kan ini dekat pohonnya yang ya, sangat ini kan besar tadi ya. patung yang besar karena mungkin
patungnya punya nilai magis spiritual yang tinggi, Siap. sehingga orang itu punya kekuatan untuk mohon doa restu keselamatan kita. Oh, siap Pak. Wow. Luar biasa. Itu kan ada orang-orang suci kita di belakang. Oke. Oh ya Pak, dan karena di sini tempatnya emang spesifik ya untuk meditasi. Kalau boleh saya mau minta Bapak ajarin saya meditasi, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya? Mari Wah, kita gimana? Oh ya, terima kasih. Lepas alas kaki dulu. Iya, siap Pak. Kita duduk gini, tangan dia duduk bersila duduk, ya, kaki naik satu nih, Oh iya. naik kaki, Oke. tangan segini, ya biar gini tertutup rapi, rapi tertutup, Iya. tangan segini, kita gini ujung ini, telunjuk ini lagi sakit, ya, kita fokus ke depan, pandangan. Fokus ke depan Ya. ya. Tangan gini, fokus ke depan, kita tatap hidung biar fokus ke depan. Kejamkan mata, kita meditasi. Terus kalau boleh saya tanya Pak sebelum mulai, maaf ganggu. Hmm? Saya mau tanya terus, kita fokus ke pikirannya apa yang kita atau gimana? Fokus ke pikirannya gimana? Kalau dalam ya? ilmu meditasi itu kita tidak berpikir apa-apa, kita kosongkan diri. Oh, kosong aja Kosongkan ya. diri Jadi nggak kalau- boleh fokus ke apa-apa. Tidak boleh fokus, kita nol. Kita Nol kembali ke aja. sumbu nol. Siapa? Kalau Tuhan tuh masuk, kalau kita ada isinya kita tidak mau masuk. Oh, siap. Berarti kita Oke, nol oke. semua. Berarti kita nol tuh kosong sama tidak ada apa-apa. Kita tidak ada beban, fokus. Karena di saat kita tidak ada beban, kosong, itu boleh muncul. Bahkan itu tidak ada menitan sedetik gitu. Kalau kita konsentrasi penuh. Oke. Jadi kami pikirnya harus kosong Ya, ya? kosong ya. Siap. Oke, posturnya lurus. Udah meditasinya Pak. Yes. Terima kasih banyak Pak. Wow, luar biasa ya. Jadi mungkin setelah meditasi kondisi kita mungkin lebih kalem ya Pak. Oh, kalau kita mengendalami meditasi, kondisi kita lebih tenang dan lebih nyaman. Betul. Berarti kita beban dan masalah akan tidak ada, seolah-olah tidak ada masalah dan tidak beban, karena kita lakukan meditasi itu ikhlas memuja beliau. Di saat meditasi seperti kata saya tadi, kita Ya. harus nol, Harus kosong, nol. Betul. tidak ada beban. Ya, semoga di tempat ini Mbak Tina di Gua Gajah itu, karena objek wisata Gua Gajah merupakan tempat meditasi dan spiritual bagi orang-orang suci. Semoga Mbak Tina di rumah nanti di belakang hari bisa belajar lagi di rumah menjalankan meditasi. Siap, terima kasih banyak Bapak. Ya. Luar biasa hari ini saya belajar banyak sekali dari Bapak, dari informasi berharga semua ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Semoga bisa ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih Pak, sampai ketemu. Nah, jadi saya sudah selesai muter-muter. Sekarang saya mau ketemu dengan Bapak dari pariwisata. Yuk. Halo Pak. Halo. Perkenalkan saya Mbak Tina Bula Pak. Saya Kadis Pariwisata Kabupaten Gianyar, Matina. Selamat datang di Gianyar ini, selamat berkunjung. Terima kasih banyak Bapak, salam kenal. Iya, tentunya Bapak, tempatnya sangat luar biasa ya. iya, betul bagus sekali. sekali. Ini merupakan salah satu objek kita yang ada di Gianyar ini. Siap, bagus-bagus sekali tempatnya Bapak. Kalau boleh saya mau minta sedikit pesan-pesan untuk penonton dan subscriber saya Iya. Pak. Kepada rekan-rekan, bahwasanya sekarang Bali, khususnya objek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar ini telah dibuka. Kami sesungguhnya sangat menunggu kehadiran, kedatangan rekan-rekan, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa berkunjung kembali ke Bali. Kami siap menetapkan protokol tata kehidupan era baru. Betul sekali. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama kali. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu. Iya. Oke. Nah, begini adventure saya hari ini di Goa Gajah dan sangat-sangat informatif dan sangat bagus ya. Kalian yang nonton stay safe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.